Halo semua, di video kali ini kita masih membahas tentang bilangan bulat bagian 2, yakni tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, sifat-sifat pada bilangan operasi bilangan bulat itu, misalkan nih ada A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jadi bisa diganti dengan bilangan berapapun, maka dia akan berlaku sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama, yakni tertutup. Apa sih maksudnya tertutup? Nah, operasi ini berlaku pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Masih ingat kan macam-macam operasi pada bilangan bulat kemarin? Nah, kalau lupa silahkan tonton video yang saya kasih link di atas itu ya. Nah, di tertutup ini, sifat tertutup ini hanya berlaku pada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kenapa pembagian enggak? Karena gini nih. Nah, tertutup itu maksudnya A dan B bilangan bulat, maka berlaku hasilnya dari A tambah B, A kurangi B, atau A dikali B itu juga bilangan bulat. Contoh, nah ada min 18 ditambah 3 sama dengan min 15. Kita lihat di sini, min 18, 3, min 15 itu bilangan bulat kan? Seperti itu. Nah, ini yang penjumlahan. Kemudian yang pengurangan, 20 kurangi negatif 7 sama dengan 27. 20 juga bilangan bulat, negatif 7 bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. 34 dikali negatif 5. Nah, ini salah. Harusnya negatif 170. Negatif 170 juga termasuk bilangan bulat. Nah, kenapa yang pembagian enggak? Kita kasih contoh. Misalkan ada negatif 12 misalkan dibagi 6. Ini bisa jadi negatif 2. Lah, ini kan bilangan bulat. Oke, ini benar. Tapi bagaimana dengan misalkan 2 dibagi negatif 4? Maka dia hasilnya adalah negatif 0,5, atau kita bisa menuliskannya dengan negatif 1/2. 0,5 ini bukan bilangan bulat. Dia masuknya ke desimal atau bentuk lain dari sebuah pecahan. Pecahan ini masuknya bilangan rasional gitu. Jadi dia tidak termasuk bilangan bulat. Karena ada kemungkinan tidak masuk ke bilangan bulat, maka untuk pembagian dia tidak mempunyai sifat tertutup karena ada kemungkinan hasilnya merupakan bentuk bilangan lain seperti itu. Selanjutnya, komutatif. Apa itu komutatif? Pernah dengar tentang komuter lain? Komuter itu kan dia mempunyai rute yang sama dan dia bolak-balik. Nah, ingat-ingatnya itu komutatif, komuter. Jadi dia bolak-balik atau dibolak-balik sama. Nah, komutatif ini dia berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Jadi pengurangan dan pembagian tidak. Nah, jika A dan B bilangan bulat, maka berlaku A tambah B itu sama dengan B tambah A. Nilainya sama. Atau jika di perkalian berarti A dikali B sama dengan B dikali A. Nilainya akan sama. Contoh, 8 ditambah 7 sama dengan 7 tambah 8, sama-sama hasilnya adalah 15. 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan hasilnya 24. Hati-hati, yang dimaksud di sini adalah nilainya sama, bukan konsepnya. Kalau yang kita bahas di video sebelumnya tentang perkalian, ada yang apakah 3 kali 1 dengan 1 kali 3 itu sama? Itu saya jelaskan berbeda, itu dari segi konsepnya. Ya, dan sedangkan di sini kita bahas menurut sifat-sifatnya. Komutatif itu lebih ke nilainya, nilai perkaliannya itu sama, seperti itu. Kenapa di pengurangan tidak? Karena kalau kita perhatikan, misalkan ada 2 dikurangi 3 itu apakah dia sama dengan 3 kurangi 2?
Kita coba lihat. 2 kurangi 3 hasilnya negatif 1. 3 kurangi 2 hasilnya 1. Maka dia tidak sama dengan. Begitu juga dengan pembagian. Misalkan 6 dibagi 2, apakah dia sama dengan 2 dibagi 6? 6 bagi 2 hasilnya 3. Sedangkan 2 bagi 6 hasilnya 1/3. Maka dia tidak sama dengan. Nah, karena tidak sama dengan, maka dia tidak berlaku sifat komutatif. Seperti itu. Selanjutnya asosiatif. Apa itu asosiatif? Ada 2 asosiatif. Yang pertama tentang asosiatif terhadap penjumlahan. Asosiatif itu pengelompokan, kalau saya tidak salah ingat. Nanti kalau salah silakan bisa di komen. Seingat saya pengelompokan. Jadi jika ada A, B, dan C bilangan bulat dan berlaku seperti ini, A tambah B, A tambah hasil penjumlahan dari B tambah C, itu nilainya sama dengan A tambah B, hasil penjumlahan A tambah B ditambah dengan C. Jadi perhatikan bagian kurung ini. Nah, perhatikan bagian kurung ini. Posisinya kurungnya berbeda, tetapi hasilnya sama. Contoh, 8 ditambah negatif 5 tambah 6 sama dengan 8 tambah negatif 5 ditambah 6. 8-nya tetap. Dan dalam kurung, kalau kita di operasi bilangan bulat kemarin kan ketika ada kurung didahulukan. Maka negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Ini 8 ditambah negatif 5, 3 ditambah 6. 8 tambah 1, 9. 3 tambah 6 juga 9. Nah, karena hasilnya sama, maka dia berlaku asosiatif. Kemudian, asosiatif terhadap perkalian. Jika ada A dikali hasil perkalian dari B kali C sama dengan hasil perkalian dari A kali B dikali dengan C. Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikali 10 kali 3 sama dengan negatif 4 kali 10 dikali 3. Negatif 4-nya tetap, 10 kali 3 kita kalikan, hasilnya 30. Yang sebelah kanan, negatif 4 dikali 10 hasilnya negatif 40 dikalikan dengan 3. Sebelah kiri hasilnya negatif 120, sebelah kanan hasilnya negatif 120. Hasilnya sama, maka dia berlaku juga dengan sifat asosiatif. Coba kalian coret-coret sendiri di buku, gimana kalau misalkan pengurangan atau dengan pembagian. Apakah dia sudah pasti tidak berlaku asosiatif atau ada kemungkinan berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya tentang unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Ada 2 juga. Yang pertama, identitas ini berlaku di operasi penjumlahan. Ketika A ditambah 0 dan 0 ditambah A sama dengan A, identitas itu artinya dia balik ke bilangan itu sendiri. Unsur identitas di penjumlahan itu adalah bilangan 0. Contohnya 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8. Hasilnya sama-sama 8. Kalau misalkan gini, unsur identitas itu ketika ditambahin, misalkan kamu harus menjumlahkan. Jadi ini biasanya dipakai di lebih ke penerapan penghitungan di matematika di step selanjutnya. Ketika ada harus menjumlahkan suatu bilangan tanpa mengubah nilai, maka biasanya identitas ini yang dipakai. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah unsur perkalian. Unsur identitas pada operasi perkalian. Yakni ketika A dikali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Unsur identitas di sini sama dengan 1. Contohnya, negatif 4 kali 1 sama dengan 1 kali negatif 4. Keduanya sama-sama hasilnya negatif 4. Nah, karena hasilnya sama, maka 1 ini adalah unsur identitasnya. Ini biasanya berlaku ketika misalkan ya dirasionalisasi. Merasionalisasikan bentuk akar pangkat itu biasanya dikali dengan bilangan yang bernilai 1. Nah, itu digunakan. Kenapa? Karena unsur identitas itu bisa saja dia merubah bentuk, tetapi tidak merubah nilai. Seperti itu.
Selanjutnya adalah sifat distributif perkalian. Nah, yang pertama terhadap penjumlahan. Jadi distributif ini khusus punya perkalian. Nah, tetapi ada yang terhadap penjumlahan, yakni ketika A dikali B tambah C sama dengan A tambah A kali B tambah A kali C biasanya, atau ada yang menyebutnya juga dengan perkalian pelangi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 12 kali 6 ditambah 4, atau misalkan ini tuh dari gini, 12 dikali 20. Nah, 20 ini yang kita pecah gitu. Misalkan dijadikan 6 tambah 14. Nah, kemudian dikali pelangi, hasilnya 12 kali 20. Oh, ini bisa ketika digabungkan 12 kali 12 langsung 240, atau misalkan dari sini kita perinci lagi dikali pelangi, kemudian 12 kali 6 hasilnya 72, 12 kali 14 hasilnya 168. Maka hasil akhirnya ketika dijumlahkan tetap 240. Caranya saja yang berbeda. Nah, jadi berlaku sifat distributifnya seperti ini. Yang kedua, ketika dia terhadap pengurangan. Sama, jadi kalau yang tadi penjumlahan, yang ini pengurangan, maka berlaku juga dengan sifat distributif A kali B kurang C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, contohnya juga sama, ada 15 kali 30 kurangi 5, bisa langsung dijadikan 25, atau kita bisa menghitungnya manual satu-satu. 15 kali 30, 15 kali 5, 15 kali 30 450, 15 kali 5 75, kemudian dikurangkan hasilnya 375. Maka berlaku sifat distributifnya seperti ini.